الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan pembahasan kita terkait fiqhus shiyam, yang pada kesempatan berbahagia ini kita lanjutkan pada pembahasan hukum puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal, sebagaimana dalam tuturan sahabat Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan lainnya. Mengapa dinilai 1 tahun? Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi pernah mengurai hitungan pahala kebaikan. Beliau bersabda, setiap kebaikan yang dilakukan manusia akan dilipat gandakan hingga 10 kebaikan yang semisal, bahkan hingga 700 kali lipat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga ini menjadi landasan, kalau 1 hari Ramadan itu bernilai 10 hari, dan dalam sebulan itu ada 30 hari, maka dikalikan 10 berarti 300 hari. Ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal yang dikalikan 10, maka 300 tambah 60, berarti seakan-akan kita berpuasa 360 hari, dan itu senilai dengan 1 tahun penuh. Di sisi lain, kaum muslimin yang berbahagia, puasa Syawal bagi Ramadan bagaikan sholat sunnah rawatib bagi sholat fardu 5 waktu. Dia atau sholat sunnat rawatib qabliyah dan ba'diyah ini menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat 5 waktu. Begitu pula dengan puasa Syawal, menutupi dari kekurangan-kekurangan yang terjadi selama bulan suci Ramadan, yang itu hampir pasti terjadi. Puasa Syawal, ya, kita masih berbicara tentang keutamaannya, juga dapat menjadi cerminan akan diterimanya amalan Ramadan kita. Karena jika Allah menerima amalan seorang hamba, maka dia akan memberikan taufik dan hidayahnya untuk sang hamba melakukan kebaikan yang lainnya. Beberapa ulama salaf berkata, balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan lalu dia teruskan dengan kebaikan yang lain, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang sebelumnya. Begitu pula orang yang melaksanakan kebaikan lalu dilanjutkan dengan keburukan atau dosa, maka ini tanda tertolaknya dari amalan kebaikan yang telah ia lakukan sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Di sisi lain, puasa Syawal juga menjadi ajang kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab berkata, Allah telah memberi kita taufik untuk melaksanakan puasa Ramadan dan menjanjikan ampunan dosa, maka hendaklah kita mensyukuri hal ini dengan melaksanakan puasa setelah Ramadan. Sebagaimana para salaf, setelah malam harinya melaksanakan sholat, di siang harinya mereka berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah atas taufik yang diberikan. Maka ada beberapa hukum yang terkait dengan puasa Syawal. Yang pertama, tidak harus dilaksanakan secara berturut-turut. Meski dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat di antara ulama, namun perbedaan ini hanya soal afdaliyah atau keutamaannya saja, bukan soal kebolehannya. Pendapat pertama mengatakan dianjurkan untuk menjalankan puasa Syawal secara berturut-turut sejak awal bulan. Hal ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Mubarak, dan pendapat ini didasari oleh sebuah hadis, namun hadis ini dihukumi lemah.
Pendapat kedua, tidak ada perbedaan dalam keutamaan apakah dilakukan secara berturut-turut atau secara terpisah. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, dan pendapat ketiga, tidak boleh melaksanakan puasa langsung setelah hari Idul Fitri, karena saat itu adalah hari makan dan minum. Sebaiknya puasa Syawal dilakukan sekitar tengah bulan. Namun Imam Ibnu Rajab mengatakan pendapat ini adalah pendapat yang aneh. Pendapat yang terkuat adalah bolehnya puasa Syawal dilakukan tanpa berurutan. Dalam keputusan Lembaga Fatwa Arab Saudi menyebutkan puasa Syawal tidak harus dilakukan, atau tidak harus langsung dilakukan setelah bulan Ramadan. Boleh dilakukan secara terpisah selama masih di bulan Syawal. Apapun caranya, yang lebih mudah bagi seseorang itu boleh dilakukan, karena hukumnya juga tidaklah wajib. Akan tetapi bersegera melakukannya itu lebih utama, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 84, wa ajiltu ilaika rabbi litardha, dan aku bersegera kepadamu wahai Tuhanku agar engkau ridho kepadaku. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab berkata, sahabat-sahabat kami mengatakan adalah sunnah untuk berpuasa 6 hari Syawal seperti sunnahnya melakukannya secara berurutan pada awal-awal Syawal. Tetapi jika seseorang memisahkannya atau menunda pelaksananya hingga akhir Syawal, hal ini juga diperbolehkan karena masih dalam makna umum hadis tersebut. Kami tidak berbeda pendapat mengenai masalah ini, dan ini juga pendapat Imam Ahmad dan Abu Daud. Yang kedua, apakah mendahulukan pelaksanaan qadha puasa Ramadan atau boleh berpuasa Syawal terlebih dahulu dan setelah itu mengqadha puasa Ramadan yang tertinggal? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat sangat kuatnya. Ada yang mengatakan bahwa wajib hukumnya untuk mengqadha Ramadan terlebih dahulu, setelah itu menjalankan puasa sunnah Syawal, karena Ramadan atau mengqadha Ramadan itu hukumnya wajib, sementara puasa 6 hari Syawal itu hukumnya sunnah. Sebagaimana pendapat lain mengatakan bolehnya puasa sunnah sebelum qadha Ramadan, dan diklaim bahwa pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mazhab Hanafiyah berpendapat boleh melakukan puasa sunnah sebelum qadha Ramadan karena qadha tidak wajib dikerjakan segera. Namun kewajiban qadha sifatnya longgar, boleh dilakukan di bulan setelah Syawal hingga di bulan Sya'ban. Ini merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad juga. Namun Syekh Shalih Al-Utsaimin secara tegas mengatakan, setiap orang perlu menyadari bahwa keutamaan puasa Syawal ini tidak boleh atau tidak bisa diperoleh kecuali jika puasa Ramadan telah dilaksanakan semua. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki tanggungan Ramadan, dia wajib mengqadha Ramadannya terlebih dahulu, kemudian melaksanakan puasa 6 hari bulan Syawal. Jika dia berpuasa Syawal sementara belum mengqadha utang Ramadannya, maka dia tidak mendapatkan pahala keutamaan puasa Syawal, tanpa memandang perbedaan pendapat apakah puasanya itu sah atau tidak. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan, sementara orang yang punya kewajiban qadha puasa Ramadan baru berpuasa di sebagian Ramadan dan belum dianggap telah berpuasa penuh selama bulan suci Ramadan. Yang ketiga atau yang terakhir, apakah suami berhak melarang istrinya berpuasa Syawal? Hukum dasar puasa Syawal bagi seorang istri adalah berdasarkan izin suaminya. Mengapa? Karena hukum melayani suami adalah wajib. Abu Hurairah meriwayatkan sabda Rasulullah, tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa saat suaminya sedang bersamanya kecuali dengan seizinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syekh Shalih Al-Fauzan berfatwa dalam Al-Fatawa Al-Jami'ah lil Mar'atil Muslimah, adapun jika sang suami mengizinkannya berpuasa atau suami sedang bepergian, maka boleh baginya untuk berpuasa sunnah, terutama di hari-hari yang sangat dianjurkan untuk berpuasa seperti puasa Syawal. Dan seandainya sang istri berpuasa tanpa izin suaminya,
Maka sang suami boleh memintanya untuk membatalkan puasa jika sang suami ingin berhubungan badan. Namun jika dia tidak ingin mencampuri istrinya, maka makruh bagi sang suami untuk melarang istrinya berpuasa sunnah. Inilah beberapa hukum-hukum yang terkait dengan puasa Ramadan yang dapat kami jelaskan. Sebenarnya ya, atau meskipun tentu saja masih banyak hukum-hukum yang terkait dengan puasa Ramadan yang wajib untuk kita ketahui. Namun karena keterbatasan waktu, maka ini yang dapat kami paparkan secara singkat. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.